Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini, kita akan selanjutnya membahas subbab terakhir tentang limit. Khususnya, nanti kita akan belajar tentang perluasan dari konsep limit. Sebelumnya telah kita pelajari definisi dan teorema dasar tentang limit, beserta teorema-teorema pengembangan terkait limit dari fungsi yang telah dioperasikan. Nah, di sini kita akan belajar lebih luas lagi, terutama pengembangan dari konsep limit seperti apa, beserta teori-teorinya. Nah, sebelum kita membahas terkait perluasan-perluasan terhadap konsep limit yang sudah kita pelajari. Nah, di sini terdapat satu definisi ya. Definisi di sini pasti ketika kita mendengar ada kata-kata limit yang pernah kita lakukan dulu ya, mungkin pas waktu sekolah kita pernah mendengar adanya limit kiri dan limit kanan. Nah, ini coba kita pembahasannya dalam suatu analisis real, limit kiri itu seperti apa dan limit kanan itu seperti apa sih begitu. Nah, di sini kita definisikan kalau misalnya di sini ada f sama ya seperti yang definisi sebelumnya, ada f itu merupakan fungsi dari a ke bilangan real, di mana a merupakan subset bilangan real ya. Di sini kalau misalnya ada bilangan real, kita ambil a saja di sini. Nah, fungsinya itu dari apa? Dari a yang domainnya di sini subset bilangan real ke bilangan real ya. Ini sebagai range-nya. Nah, C itu sebagai titik cluster ya, sama. C itu sebagai titik cluster dari A irisan C menuju tak hingga ya, C dan ke tak hingga. Jadi di sini ada kata-kata dari C di sini ya. Setelah kita tahu C itu sebagai titik cluster sampai batasnya di sini sampai tak hingga ya. Batasnya di sini sampai tak hingga. Nah, diiriskan terhadap A ya, pasti hanya ada berlaku angka yang berada di ruas kanan C, tapi dia tidak lebih dari A. Begitu. Dan di sini adanya A irisan C tak hingga. Berarti ya semua nilai yang ada di sebelah kanan dari C ini ya, sebelah kanan dari C ini ya. Tapi dia tidak lebih dari A itu sendiri. Maka di sini X-nya masih berada di A, tapi dia X-nya dia lebih besar daripada C ya. Lebih besar daripada C itu di sini, tapi dia nggak lebih dari A. Ya, jadi di sini ada X yang banyak. Biasanya kan tadi kemarin di subbab sebelumnya kita ambil X bisa terserah ya di sini. Tapi di sini kita fokuskan yang berada di ruas kanan dari C itu sendiri. Ya, tapi dia masih berada di A. Maka di sini masih di A, tapi dia X-nya lebih besar daripada C. Ya, ruas kanan dari C itu sendiri. Nah, kita katakan L itu sebagai limit kanan. Ya, limit kanan dari fungsi f di titik C. Nah, di sini ada kata-kata limit kanan dari fungsi f di titik C. Nah, kita tuliskan nih notasi yang sering biasa kita gunakan, biasa gunakan limit kanan itu ya kita limit dari f x menuju c, tapi di sini kalau kanan biasanya kita sematkan di sini tanda plus di atas. Nah, ini menunjukkan identitas sebagai limit yang kita dekatin dari arah kanan. Nah, limit kanannya di sini yaitu L. Ya, ini cuma notasi aja, ada tanda plus itu sebagai limit kanan. Atau misalnya F di sini X-nya kita tuliskan juga bisa karena fungsi kita merupakan fungsi X ya. Jadi bedanya di sini ada X, di sini ini enggak ada X, di sini ada X gitu. Jadi sama saja ini representasi dari limit kanan. Nah, dikatakan limit kanan jika apa? Jika terdapat epsilon positif, sama seperti definisi sebelumnya. Kalau ada epsilon positif, maka akan ada delta positif. Nah, untuk setiap X yang berada di A, X yang berada di A di sini, dengan X diselisihkan dengan C itu pasti kurang dari delta. Jadi kita mau ambil X yang berada di ruas kanan saja ya. Kita sudah batasin X-nya berada di ruas kanan saja terserah, tapi dia pasti berada di kurang dari delta ya. Jaminan ini sudah berada di dalam pembahasan delta karena di sini sudah ya X-nya berada di A. Nah, sedemikian sehingga untuk semuanya ini berlaku kurang dari delta. Nah, di sini yang menentukan dia limit atau enggak, limit kanan atau enggak ya di sini fx min L-nya itu sendiri ya, fx min L-nya itu kurang dari epsilon. Jadi di sini itu sama seperti pembahasan definisi limit yang sebelumnya. Cuman di sini area pembahasan kita yang kemarin di sini ada norm atau mutlak.
Ya, di sini ada norm atau mutlak, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kenapa kalau norm atau mutlak kita bisa ambil yang di kanan dan di kiri, tapi di sini kita hanya membahas yang di kanan saja, sehingga di sini pembahasan yang di kiri tidak kita pertimbangkan. Jadi ini hanya untuk mencari limit yang didekati dari kanan saja, ya. X yang kita ambil itu di kanan saja. Jadi normnya di sini itu sudah tidak berlaku. Jadi X min C-nya itu hanya berlaku di ruas kanan saja. Karena X-nya yang lebih besar, ya. X-nya di sini kan lebih besar daripada C. Jadi kita hanya bisa mengoperasikan X min C, bukan C min X. Kenapa? Karena di sini jarak dia harus lebih besar daripada 0. Jadi tidak mungkin di sini nanti hasilnya negatif, ya. Jadi biar di sini hasilnya positif karena output dari jarak, maka yang besar dikurangi yang kecil. Maka di sini tidak lagi C min X atau X min C, tidak berlaku norm. Karena itu tadi kita hanya mendekati dari kanan, ya, menuntut adanya jarak itu hanya positif, jadi yang besar dikurangi yang kecil, tidak bisa dibalik di sini. Jadi perbedaannya di sini saja. Dan notasi ada tanda plusnya tentunya. Terus kemudian kebalikannya. Kalau tadi sudah membahas tentang limit kanan gitu. Jadi di sini ada lagi istilah limit kiri. Ya kebalikannya begitu. Kalau di sini ada C sebagai titik klaster. Nah, di sini mohon maaf ini ada tipe. Ya, ini poin. Nah, A-nya itu merupakan, nah di sini pembahasan kita yang awalnya tadi C sampai tak hingga, nah di sini C sampai min tak hingga, ya. Jadi di sini ruas kirinya bahasan kita berbeda dari yang pertama tadi C sampai tak hingga, di sini min tak hingga sampai C. Nah, di mana kita hanya bisa mengambil X-nya itu yang kurang dari C. Jadi di sini-sini. Nah, nilai-nilai di sini, tapi dia masih masuk area dalam A. Ya, masih masuk area. Jadi X-nya itu di A, tapi X-nya kurang dari C. Ya sudah, ini berarti kebalikannya, kita hanya bekerja pada yang di sebelah kiri C. Nah, karena dia berada di sebelah kiri C, pasti yang lebih besar mana? Oh ya, yang lebih besar pasti C-nya, karena berada di sebelah kiri. Maka kita katakan L itu sebagai limit kiri. Ya, di sini limit kiri. Kebalikannya berarti limit kiri dari F di titik C. Ya, tinggal perbedaannya di sini. Kalau tadi di sini kanan plus, kalau di sini kiri min. Ini juga kiri min. Bedanya di sini ada X-nya, di sini nggak ada X-nya. Sama seperti sebelumnya. Jadi bedanya di tanda plus dan min saja. Nah, lanjut lagi. Jika apa? Jika terdapat epsilon positif, maka akan ada delta positif untuk X-nya yang kita ambil sembarang tadi di sini. Dia yang lebih kecil daripada C. Nah, kita selisihkan. Karena menuntut jarak adanya hasil positif, maka C-nya ini kan yang paling besar. Nah, ini C-nya yang paling besar, maka harusnya di sini norm X min C atau C min X, jadi tidak bisa berlaku dua kali, jadi kita hanya bisa berlaku satu kali, hanya C min X saja. Ya, di sini hanya berlaku C min X, jadi berbeda dengan ini X min C, kenapa? Karena jarak menuntut positif, maka yang besar dikurang kecil, ini yang besar C, maka di sini harus C min X. Nah, sudah sama di sini, sama seperti definisi sebelumnya. Jadi di sini adanya perbedaan di sini saja. Serta notasi plus dan minus. Nah, ini biasa kita menghitung. Nah, di sini kita coba pahami konsep limit kiri dan limit kanan yang sudah kita sering hitung itu sebenarnya bekerjanya seperti ini. Karena kita mengambilnya dari kanan ya, X-nya jadi limit kanan, dan ini kita mengambilnya dari kiri C jadi limit kiri. Jadi istilah ini biasa kita cari. Nah, perhitungannya tapi kita mungkin terlewat terkait definisinya. Nah, dari definisi yang sudah kita pahami sebelumnya di atas tadi, nah ini coba kita perkuat dengan salah satu ya teorema yang bisa kita perkuat dari definisi yang sudah ada untuk kita tarik teoremanya. Kalau saya punya F itu sebagai fungsi A ke R dan C merupakan titik klaster di sini, sama seperti definisi sebelumnya. Berikutnya di sini ada ya sama A irisan C menuju tak hingga. Jadi kalau di sini ada bilangan real, kita subsetkan di sini ada A gitu. Nah, kemudian di sini ada titik klaster. Nah, di sini terdapat A irisan C menuju tak hingga dan tak hingganya. Berarti di sini hanya area bermain kita, ya. Nah, dari sini pasti kita masih ingat yang sebelumnya, berarti ini kemungkinan adalah limit kanan
begitu. Karena kita hanya bermain di ruas kanan yang di sini. Nah, pernyataan berikut ini selain yang definisi di atas, kita bisa menerjemahkan teorema dari definisi yang pertama, yaitu kalau kita bisa menentukan ya hasil fungsi kita, terus kita limitkan. Limitnya pasti di sini dari kanan ya, karena di sini tandanya plus dari sifat ini ya. Yang kita ambil di sini C tak hingga, berarti di sini hanya yang ruas kanan saja ya. Kita bisa bermain hanya ruas kanan, maka di sini C plus. Jadi di sini bisa kita tentukan kalau kita bisa menentukan limit kanan dari fungsi kita. Nah, secara ekivalen yang kedua pasti akan terpenuhi. Apa itu? Maka akan ada barisan Xn yang konvergen ke C. Ya, di sini pasti akan ada barisan Xn yang konvergen ke C. Apakah di sini ada konvergen barisan lain? Kemungkinan ada, karena kita hanya bermain pada ruas kanan saja. Jadi di sini ada Xn yang konvergen. Konvergennya kemana? Ya ke C gitu. Karena di sini C-nya sudah terdeklarasi sebagai titik klasternya. Nah, Xn konvergen ke C, di mana Xn-nya berada di A, dan Xn-nya di sini lebih besar daripada C. Ya, pasti di sini. Kita hanya bisa mengambil Xn yang lebih besar di sini, gitu. Nah, Xn-nya dia konvergen ke C. Nah, artinya di sini, jika dia punya limit kanan, berarti barisan yang kita punya itu konvergen ke C, Xn tadi konvergen ke C, maka Fxn juga akan konvergen ke L. Jadi di sini adanya jaminan ya, khusus untuk di sini ya, ruas kanan. Kalau limit kanannya ada, pasti Xn yang kita ambil terserah di sini ya, ruas kanan ini juga pasti akan dicari limitnya dan pasti akan ketemu. Nah, ketemunya kemana? Ya ke L ini ya, sebagai titik limitnya itu tadi. Nah, jadi ini dua hal yang saling ekivalen. Jadi kalau kita bisa menemukan barisan kita konvergen ke C, kemudian hasil fungsinya, ini kan kalau difungsikan C menjadi FC. Nah, di sini kan ada ya perluasan lagi di sini yang bisa kita cari nilai-nilainya XX yang lain di sini. Nah, jadi XX yang lain di sini juga pasti dijamin dia akan menuju ke satu titik di sumbu Y-nya. Nah, itu L itu sendiri, maka kita bisa sebut L itu sebagai limit kanan dari fungsi kita. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya dari definisi bisa kita perkuat ya dengan teorema ini. Begitu pula untuk yang limit kiri juga kita bisa lakukan perluasan terhadap definisi yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada teorema lagi yang bisa kita kembangkan. Kalau kita sudah mengenal adanya limit kiri, limit kanan, terus limit sendiri, lalu korelasi antara mereka itu apa? Di sini ada teorema 2.3 ngomong kalau di sini ada F merupakan suatu fungsi dari A ke R, C merupakan titik cluster point. Nah, keduanya di sini kita evaluasi. A itu irisan dari C tak hingga dan tak hingga ke C. Jadi di sini A-nya sudah kita perluas, awalnya C di sini sampai A di sini. Ya, tak hingga yang beririsan berarti hanya sampai A saja. Nah, di sini juga beririsan sampai di sini min tak hingga beririsan sampai sini saja. Jadi di sini nilainya C ada di A. Nah, kemudian awalnya kita belajar pada salah satu ruas ya, mau limit kiri berarti ruas kiri saja, limit kanan berarti ruas kanan saja. Nah, di sini coba kita A-nya sudah kita iriskan terhadap min tak hingga sampai tak hingga. Jadi yang ada adalah yang di dalam kurung A ini. Nah, maka limit F yaitu L ya. Ini limit global atau limit generalnya ya. Limit globalnya dia berada di L jika dan hanya jika. Nah, ini berlaku jika dan hanya jika berarti berlaku dua arah ya. Pembuktiannya nanti juga harus dua arah. Pembuktiannya harus dua arah, jadi harus dijamin kalau saya punya limit saja itu hasilnya dia di L, maka limit kiri di sini dan limit kanan itu juga hasilnya akan di L juga. Jadi intinya di sini berkaitan terhadap teorema yang sebelumnya bahwa limit itu tunggal. Kalau kita mau mencari dari kiri pun atau entah dari kanan pun, pasti kita akan mendapatkan nilai dari limit kita itu hal yang sama. Tidak mungkin satu fungsi
didekatin dari kiri atau dari kanan mendapatkan nilai limit yang berbeda. Pasti hasilnya dia tunggal. Sudah dijamin pada teori ketunggalan limit sebelumnya. Nah, di sini berhubung kita sudah mengenal nih limit kiri, limit kanan, apakah nanti hasilnya berbeda? Nah, di teorema ini dijelaskan ya, kalau kita punya fungsi kok hasil limitnya berbeda, limit kiri hasilnya A, begitu limit kanan hasilnya B, begitu. Jadi di sini hasilnya nggak sama. Berarti fungsi kita dikatakan tidak punya limit. Kenapa? Karena di sini berlaku jika dan hanya jika. Dia harus sama baru dikatakan dia punya limit yang global. Dia punya limit global jika limit kiri dan limit kanannya sama. Ini berlaku dua arah ya. Pembuktiannya harus dilakukan dua arah. Sebagai ilustrasi, ketika saya punya Hx ya, fungsi Hx itu apa? 1 per E pangkat 1/X plus 1. Di mana X-nya tidak boleh 0 ya, karena di sini sebagai pangkat dari 1/X di sini, nah X-nya sebagai penyebut, maka di sini disyaratkan X-nya tidak 0. Nah, solusinya di sini apa ya? Lihat dulu ya, bentuk yang paling sederhana yaitu fungsi E pangkat 1/X. Nah, fungsi E pangkat 1/X di sini coba kita evaluasi ya. Untuk X-nya positif. X-nya positif ya. Pasti 0 lebih besar dari 1/X ya. Berapapun diambil X-nya. Misalnya 2, 3, 4. Pasti di sini 0 itu lebih besar dari 1/3, 1/2, 1/4. Karena X-nya di sini positif. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Terus kemudian pasti dia akan lebih besar dari nilai E ya. Nilai E dipangkatkan, sudah E dipangkatkan pula. Pasti hasilnya juga akan lebih besar. Nah, ini berlaku ketaksamaan seperti ini untuk X-nya positif. Sehingga kalau ini dia sebagai pembilang. Kalau misalnya ini saya ubah ya, fungsinya sebagai penyebut semua ya, sebagai penyebut semua. Jadi saya seperkan semua, jadi akan berlaku yang awalnya tandanya yang paling besar E pangkat 1/X, jadi di sini yang paling kecil adalah E pangkat ya yang di bawahnya sini. Yang di bawahnya sini padahal ditambah 1, pasti dia akan lebih kecil. Ya, akan lebih besar yang ada di tanpa plus 1. Akan lebih besar lagi nilai X begitu. Karena di sini 1, 2, 3 emang dia seperti ini ya, tapi kalau 1/1, 1/2, 1/3 tidak bisa kita secara langsung dia lebih besar tandanya sama, pasti dia kalau dibuat ya, kebalikannya, inverse-nya pasti dia tandanya akan berubah juga. Yang awalnya kurang dari akan lebih dari. Begitu juga ini ya. Nah, kita bisa ubah wujudnya ini menjadi wujud yang mungkin menyerupai soal kita. Ya, karena kita hanya punya E pangkat 1/X, ya sudah. E pangkat 1/X plus 1 hanya E pangkat X 1/X saja pasti lebih besar E pangkat 1/X daripada E pangkat 1/X ditambah 1. Ya, semakin gede penyebutnya kan semakin kecil. Nah, kurang dari X. Nah, dari sini ya, berdasarkan squeeze theorem ya, yang sebelumnya kita sudah belajar squeeze theorem, terlihat bahwa di sini ada batasnya yaitu angka 0. Nah, di sini kalau dilimitkan berapa ya? Limit X mendekati 0 dari angka 0 itu sendiri kan pasti 0. Ya, berarti fungsi kita yang 1, 2, 3, 4, ada 4 ketaksamaan ini kalau di squeeze theorem berarti fungsi dari ini kan soal kita. Ya, soal kita yang ada di dalam ini pasti dia nilainya yang lebih dari 0 dan kurang dari 0, kalau enggak 0 sendiri apa ya? Pasti 0 sendiri. Ini dari squeeze theorem. Ya, sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi, kalau ada istilahnya berketaksamaan secara beruntun seperti ini, dapat kita ringkas. Fungsi yang berada lebih dari 0 dan kurang dari 0 itu berapa limitnya? Ya 0 itu sendiri. Jadi di sini ketika kita deketin fungsi kita, oh ternyata dari arah positif, dari arah kanan, 0 positif gitu. Jadi kalau di sini ada kata 0 berarti kita deketin dari arah kanan gitu. Jadi ketemunya 0 dia fungsi kita ini. Nah, kita harus cek juga, benar nggak dikatakan dia punya limit kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Ini limit kanannya sudah ketemu. Kemudian yang limit kiri bagaimana gitu, masih pertanyaan. Nah, lihat limit X mendekati 0 dari 1/X ya, dia 0. Ini sebagai senjata kita. Ya, senjata kita untuk mendekati dari arah kiri. Terus kemudian, nah dari sini, nah kelihatan nih limit dari yang kita ambil. Nah, limit dari yang kita ambil di sini fungsinya kan 1 per E pangkat 1/X plus 1. Ya sudah gitu, tinggal dimasukkan saja X mendekati 0 min ya. Nah, sudah, ini langsung saja kita masukkan saja jadinya
Mohon maaf, ini bukan plus satunya di sini, tapi di sini ada plus 1. Gitu. Jadi di sini limit E pangkat 1/X, di mana X menuju 0 kan hasilnya 0. Nah, plus satunya di sini tinggal ditulis plus 1 di sini. Berarti 1/0 plus 1, jadi 1/1 hasilnya 1. Ini sebagai, ingat, di sini sebagai limit kiri. Ini yang kanan. Nah, dari kiri dan kanan, di sini ketahuan dari kiri kok hasilnya 0, dari kanan hasilnya 0, dari kiri hasilnya 1. Apakah ini hal yang sama? Tidak. Jadi di sini, dari dua perolehan perhitungan, kalau kita punya fungsi, kita dekatin dari kanan hasilnya 0, ketika kita dekatin dari kiri hasilnya 1, maka limit kiri dan limit kanan hal ini berbeda, maka bisa disimpulkan fungsi yang kita miliki ini fungsi yang tidak punya limit. Karena apa? Limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Kalau misalnya kita bisa menghitung, oh dua-duanya setelah kita hitung hasilnya sama-sama 0, atau sama-sama 1, berarti kriteria ini terpenuhi. Karena ini berlaku jika dan hanya jika, berarti fungsi kita punya limit. Kalau tidak berlaku, berarti fungsi kita tidak punya limit. Nah, selanjutnya di sini kita lebih dalamkan lagi. Ada lagi istilah, ya, istilah dalam limit. Selain limit kiri, limit kanan, di sini ada istilah tends to atau cenderung ke. Cenderung ke tak hingga atau cenderung ke min tak hingga. Apa itu di definisi limit? Kalau kita punya ada istilah cenderung atau condong ke tak hingga atau condong ke min tak hingga. Kalau di sini saya punya f, ya. Di sini f seperti biasa fungsi, dia ada titik klasternya. Nah, kita katakan f itu cenderung atau condong menuju tak hingga, di mana X-nya didekatin menuju ke C, ya bener gitu. Di sini kita masih punya C, di sini punya X, misalnya kita deketin menuju C, tapi dia condong ke menuju tak hingga. Itu jika apa? Jika kita limitkan dari fungsi kita X menuju C itu hasilnya dia tak hingga. Jadi condong menuju ke tak hingganya, ya hasilnya dia malah ke tak hingga gitu. Meskipun X-nya malah kita mau deketin dari X ke C, tapi dia malah condongnya ke tak hingga gitu. Jika apa? Jika ada alfa anggota bilangan real, maka akan ada persekitaran delta yang positif berakibat apa gitu. Nah, kita ambil X-nya, terserah ya, asalkan di sini di dalam A gitu. Nah, X-nya kita dekatkan menuju C. Nah, karena di sini bisa mutlak ya, bisa kita ambil X-nya di sini, bisa ambil X-nya kiri atau kanan. Akan tetapi di sini X dan C masih berada di delta, akan tetapi di sini Fx-nya kita, ya, Fx-nya itu lebih besar daripada alfa. Apakah kita bisa mengetahui alfa akan berhenti di mana? Apakah kita bisa mengetahui alfa akan menuju ke satu titik, yaitu titik C? Nggak ada jaminan. Jadi meskipun di sini X menuju C, ya, X menuju C, tapi dia malah di sini Fx-nya kita lebih besar dari alfa. Artinya di sini Fx-nya kita, ketika kita ambil X di sini terus difungsikan, jadinya di sini Fx dia malah menuju ke tak hingga. Kenapa? Menujunya ke tak hingga di sini membuat dia hasilnya dari fungsi kita itu pasti dia tak hingga. Kenapa? Karena Fx-nya di sini itu lebih besar daripada alfa. Sedangkan alfa di sini sembarang bilangan real berapapun, misalnya alfa 5 lebih besar dari 5 berapa? 7, 8, 9, 100, 3 juta masih masuk begitu. Jadi tidak ada batasan di sini yang membuat dia sampai tak hingga begitu. Terus kemudian untuk yang kasus kedua. Nah, untuk yang kasus kedua, kebalikannya ya, kita punya F, dia condong menuju ke min tak hingga, padahal X menuju ke C. Nah, apa yang terjadi jika fungsi kita dekatkan dari X menuju C, hasilnya dia min tak hingga? Jika apa? Kalau diambil B anggota bilangan real, maka akan ada delta persekitaran. Nah, X-nya diambil, akan tetapi di sini X min C-nya masih berada delta, tapi di sini Fx-nya kurang dari beta gitu. Nah, Fx-nya di sini diambil bilangan real lagi, dia masih kurang dari beta gitu. Nilai alfa dia lebih dari alfa ke atas tanpa ada batas. Nah, di sini kalau ada beta, di sini ada F beta. Nah, kurang dari berapa? Apakah ada yang jamin dia berhenti di 0, 1, min 5, min 7? Karena tidak ada jaminan ya. Betanya di sini diambil berapapun, yang penting dia kurang ya. Nah, di sini tidak ada jaminan bahwa dia akan berhenti di yang menuju ke bawah, min 5, min 7, min 9. Jadi di sini nggak ada batasan, jadi dia menuju ke min tak hingga. Jadi condong
fungsi kita ya, ketika kita dekatkan dari X menuju C, setelah dihasil fungsikan ternyata dia malah condong menuju tak hingga. Kenapa? Fx kita lebih besar daripada alfa, nggak ada batasnya. Nah di sini Fx kita kurang dari beta, jadi juga nggak ada batasnya ke bawah, membuat dia tak berbatas di bawah, jadi min tak hingga. Condongnya dia min tak hingga. Jadi ini dua istilah yang bisa kita gunakan. Jadi ada kasus ketika memang kita mencari limit kok hasilnya tak hingga dan plus tak hingga. Kasus ini sering muncul ya, sering muncul. Jadi bukan hal yang baru lagi dalam pembahasan limit. Jadi tidak usah diherankan lagi ada kasus kalau kita menghitung fungsi padahal X menuju C, tapi di sini hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Nah, sebagai ilustrasi ya, di sini kalau kita sudah mendengar, oh ternyata ada nih pencarian limit tapi menghasilkan tak hingga gitu. Kalau misalnya tak hingga atau min tak hingga. Nah, di sini coba kita ilustrasikan untuk kasus fungsi yang saya berikan di sini yaitu Gx ya. Gx itu wujudnya seper-X, di mana X-nya tidak nol karena berfungsi sebagai penyebut ya, kita batasin X-nya tidak nol. Nah, solusinya fungsi tersebut tidak menuju ke tak hingga ataupun menuju ke min tak hingga ya. Kenapa? Karena di sini X-nya menuju ke 0. Berapapun dimasukin angka X di sini ya. Berbeda dengan kasus yang tadi, ketika dimasukkan angka berapapun, dia nggak ada habisnya. Tapi di sini ketika dimasukkan berapapun nilainya, karena di sini fungsi, barisan-barisan yang kita bisa ambil 1, 2, 3, sampai tak hingga. Nah, 1 sampai tak hingga pun dia akan menuju ke mendekati 0. Jadi, tidak meskipun kita masukkan angka n-nya di sini sampai tak hingga, faktanya di sini dia menuju ke 0 gitu, tidak menuju ke tak hingga. Sama seperti kasus yang berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Kasus sebelumnya ketika kita dimasukkan angka berapapun tapi dia malah menuju ke tak hingga begitu. Jadi di sini adanya batasan ya, batasan keberhentian fungsi kita membuat dia tidak menuju tak hingga atau ke min tak hingga. Nah, untuk alfanya positif, maka Gx-nya juga kurang dari alfa ya. Pasti dibatasi oleh alfa di sini ya. Mau ambil alfa berapapun pasti kita bisa. Misalnya alfanya angka 5, berarti akan ada 1/5. Nah, 5 dan 1/5 lebih besar mana? Ya pasti lebih besar 5 gitu. Jadi di sini ya sudah gitu, pasti akan dibatasi angka alfa 5 di sini. Tidak ada fungsi seper-X di sini yang tidak ada batasnya seperti tadi. Ya, tadi di definisi tidak ada batasnya gitu. Kurang dari, lebih dari gitu. Untuk setiap X-nya kurang dari 0 sehingga X-nya tidak menuju ke tak hingga karena X-nya menuju ke 0 gitu. Dengan cara yang sama untuk B-nya yang kurang dari 0 maka akan ada X-nya positif sedemikian sehingga tidak ada yang menuju ke min tak hingga juga karena dimasukkan angka yang B kurang dari 0 pun di sini masih bisa kita evaluasi ya, masih bisa kita evaluasi. Misalnya 5 sama min 1/5 besaran mana begitu. Jadi di sini masih besaran angka 5, masih kita terbatas angka 5. Jadi tidak menuju tak hingga, tidak menuju ke min tak hingga juga gitu. Nah, kasus di atas ada kalanya kita menghitung ketemunya tak hingga min tak hingga atau dimasukkan angka tak hingga pun malah ada batasnya begitu. Jadi kasus-kasus seperti ini sering muncul. Nah, selanjutnya ini ada teorema 2.5 mencoba untuk memperluas lagi bahasan ya. Kalau kita mencari limit kok hasilnya tak hingga atau min tak hingga, lalu apalagi yang bisa kita evaluasi lebih ya kalau kita punya hasil tak hingga atau min tak hingga. Nah, di sini sama A subset bilangan real, terus kemudian di sini ada F dan G ya, dua fungsi di sini kita berikan. Nah, kita mau mencoba mengcompare. Kalau dua fungsi itu bagaimana hasilnya tak hingga sama min tak hingga itu tadi. Dan di sini terdapat C sebagai titik klaster, sehingga kalau di sini ya ada dua fungsi tadi, fungsi ini saya berikan batasan. Yang lebih besar mana? Yang lebih besar adalah yang Gx. Ya, Gx-nya lebih besar. Jadi ada diberikan di sini dua fungsi, Gx-nya di sini yang lebih besar. Nah, Gx-nya yang lebih besar itu apa gitu? Nah, hal yang pertama ini terjadi jika limit dari fungsi f di mana f ini nanti fx-nya didekatkan menuju c kok hasilnya tak hingga ya. Jadi yang lebih kecil itu hasilnya tak hingga, maka yang gede juga akan tak hingga. Ya, pasti gitu. Mau fungsi kalian gx dan fx
BX dan CX begitu, yang kecil aja menuju tak hingga begitu. Apalagi kalau dia diperluas ya, areanya nggak hanya pada area tertentu, tapi areanya kita perluas karena GX-nya di sini lebih besar, pasti GX-nya juga akan lebih besar juga. Nah, dari awal dia sudah tak hingga, pasti dia diperbesar pun juga akan tak hingga gitu. Nah, berbeda untuk kasus yang GX-nya dia min tak hingga ya, GX-nya ini yang lebih besar kan, yang lebih besar ya. Areanya dia lebih besar begitu, dia menuju ke min tak hingga. Nah, hasilnya limitnya min tak hingga, maka yang lebih kecil juga akan menuju ke min tak hingga begitu. Jadi yang besar di sini sudah ada jaminan karena di sini F dan G-nya yang lebih besar gitu, G-nya yang lebih besar. Jadi kalau G-nya lebih besar berarti ada jaminan yang arah positif. Tapi di sini kalau GX-nya dia negatif, yang lebih besar aja negatif gitu. Apalagi yang kecil-kecil pasti dia akan ikut negatif juga begitu. Jadi di sini perbedaannya di sini ya. Yang di sini dia arahnya dia Fx dan Gx lebih besar Gx dan Fx-nya dia hanya positif, ya diperbesar pun pasti akan positif ya. Mengingat dari ketunggalan limit juga, tidak mungkin yang satu positif yang satu negatif gitu. Nah, malah ini diperbesar pula. Terus kemudian yang kecil di sini, yang kita main yang GX, yang besar di sini dia negatif, pasti yang kecil juga akan negatif. Gitu. Jadi ini dua korelasi antara dua fungsi yang memiliki nilai ketika dilimitkan hasilnya tak hingga, gimana nih fungsinya yang lebih besar dan lebih kecil. Terus dua fungsi ini ketika hasilnya limitnya itu min tak hingga, gimana nih perilaku yang positif min tak hingga dan plus tak hingganya itu gimana begitu. Nah, di sini ada dua korelasi yang perlu kita waspadai. Hal ini berfungsi kalau misalnya kita punya fungsi dia lebih besar atau lebih kecil, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Cukup menggunakan komparasi yang sudah ada di sini, maka di sini teorema ini bisa kita gunakan untuk mempermudah perhitungan. Nah, proofingnya di sini, kita coba proofing untuk bagian A saja, untuk yang B nanti diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Yang A, diberikan limit F-nya itu menuju tak hingga. Ya, F-nya dia di sini menuju tak hingga, jadi nilai limitnya dia, L-nya di sini tak hingga. Di mana nilai limit di titik tersebut, X didekatkan menuju ke C itu hasilnya tak hingga, maka terdapat delta positif, sedemikian sehingga X dan C itu ketika dijarakkan dia kurang dari delta. Nah, karena ada korelasi di sini, X dan C-nya itu kurang dari delta, maka ketika kita ambil X-nya berada di A, nah, Fx-nya di sini dia lebih dari alfa. Nah, Fx-nya lebih dari alfa. Hal ini kenapa? Karena di sini sesuai dengan definisi limit yang hasilnya dia plus tak hingga. Pasti kalau plus dari tak hingga dia Fx-nya lebih dari alfa. Beda kalau limit dari F ini dia min tak hingga, pasti dia kurang dari beta. Karena di sini hasilnya dia plus tak hingga, jadi di sini lebih besar dari alfa. Namun di sini diketahui di soal bahwasanya kita punya Gx yang lebih besar daripada Fx. Gx lebih besar daripada Fx. Lalu apa dampak yang diberikan oleh yang diketahui oleh soal? Ketika memang X tidak sama dengan C, nah berarti jarak antara X dan C itu masih berada di delta. Nah, di sini bisa ketahuan karena G-nya di sini kan tidak diketahui batasnya. Yang diketahui batasnya kan Fx kurang dari sama dengan Gx. Jadi di sini Fx-nya yang dibatasi oleh Gx, tapi Gx-nya tidak dibatasi oleh siapa-siapa. Maka Gx-nya di sini dia lebih besar dari alfa. Karena tidak dibatasi oleh apa-apa dan lebih besar dari alfa, maka Gx-nya kita dia menuju ke tak hingga. Jadi ini pernyataan yang pertama di sini sudah proof. Jadi untuk fungsi dua, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, yang lebih kecil sudah ada jaminan dia hasilnya limitnya tak hingga, pasti yang gede juga akan menuju ke tak hingga juga. Kenapa? Karena tidak ada batas di sini Gx-nya. Untuk yang B, dilakukan dengan cara yang sama ya, dengan Gx-nya dia min tak hingga, sudah ada jaminan yang besar dia min tak hingga, pasti dia yang kecil juga akan min tak hingga ya. Asas ketunggalan limit di sini juga berlaku, sehingga yang B juga bisa dibuktikan dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya di sini kita bahas lagi terkait dengan limit perluasannya, khususnya nanti terkait dengan limit kiri dan limit kanan, tapi hasilnya yang tak hingga. Di definisi 2.6 di sini, setelah kita pelajari, oh ternyata ketika kita menghitung limit,
ada nih hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Lalu bagaimana kalau kita deketin dari kiri atau dari kanan, limit kiri atau limit kanan, hasilnya seperti apa? Limitnya perilaku itu, jadi di sini ada fungsi f ya, sama dari a ke r, terus kemudian di sini ada titik c sebagai titik cluster point. Nah, di sini kita evaluasi salah satu ruas dulu yang khusus untuk limit yang dari kanan ya. Di sini kita sudah punya a, terus a itu kita iriskan dengan c menuju tak hingga. Jadi c menuju tak hingga di sini berarti perjalanan kita hanya di ruas kanan c ini saja ya. Hanya ada di ruas kanan c ini, sehingga ini nanti bisa kita tebak perjalanan ini akan mencari limit kanan ya. Untuk kebalikannya berarti nanti akan ada evaluasi sebaliknya dari C menuju min tak hingga, berarti kita berada di ruas kiri C. Jadi kalau di ruas kiri C berarti akan ada limit kiri gitu. Kebalikannya. Nah, ini kita fokuskan ke yang kanan dulu. Untuk yang kiri secara intuitif kita bisa lakukan dengan hal yang sama. Maka kita bisa katakan F itu dia cenderung atau condong menuju tak hingga di sini, atau nanti kebalikannya ya. Kalau misalnya diambil sebelah kiri berarti dia menuju min tak hingga. Untuk X menuju ke C yang positif, nah maka kita bisa tuliskan limit dari fungsi kita menuju X ya, di sini yang untuk ruas kanan, untuk ruas kirinya di sini, mohon maaf ini tandanya negatif ya. Karena kita dekatin dari kiri, jadi di sini X-nya kita deketin menuju C yang positif, hasilnya dia tak hingga. Untuk C-nya yang kita deketin dari arah negatif atau limit kiri, dia hasilnya pasti min tak hingga. Nah, jika apa? Jika terdapat alfa anggota bilangan real, maka akan ada persekitaran delta di sini. Sedemikian sehingga kalau kita ambil X terserah di sini ya, di sebelah kanan untuk yang kasus C menuju tak hingga, ini kita ambil X atau min X-nya di sini berada di ruas kiri ya. Bisa kita ambil juga, maka di sini X min C itu pasti kurang dari delta. Sudah pasti karena masih berada di persekitaran dan X-nya masih ada di titik-titik sebelah kanan C dan sebelah kiri nilai paling ujung A-nya. Maka Fx-nya di sini pasti lebih besar daripada alfa. Ya, Fx yang kita ambil di sini pasti lebih besar daripada alfa. Karena alfa di sini berjalan terus dari bilangan real min tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini tidak ada batasan di alfa di sini dia min tak hingga sampai tak hingga, sehingga Fx-nya di sini tidak berbatas juga. Dari min tak hingga sampai tak hingga tidak ada batasan di sini angka yang membatasi Fx, maka bisa kita katakan bahwa Fx-nya kita juga pasti dia akan berada di angka yang sama, yaitu angka yang positif. Kecuali Fx-nya kita ya berada di angka yang negatif, maka limitnya kita juga akan min tak hingga. Begitu. Jadi di sini dua persepsi yang kita ambil. Awalnya kita ambil yang ruas kanan, pasti di sini fungsi kita akan menuju ke F, di mana F-nya yang positif. F-nya yang positif berarti dia menuju angka tak hingga yang positif. Tidak mungkin fungsi kita berjalan dari C menuju yang tak hingga positif, tiba-tiba dia titik limitnya berada di angka yang negatif. Begitu. Jadi kalau misalnya di sini kita dekatin dari limit kanan, pasti dia hasilnya yang plus tak hingga. Tidak mungkin kita dekatin dari kanan hasilnya min tak hingga. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita punya fungsi, terus kita dekatin dari kiri, artinya di sini kita mencari limit kirinya, pasti dia nih nanti di sini hasilnya kalau area bermain kita di area negatif, berarti dia berada di ruas kiri C, pasti dia hasilnya min tak hingga. Tidak mungkin area kita negatif tapi titik limitnya berada di angka positif. Begitu. Di sini memberikan batasan, jadi ketika kita ambil positif dan negatif, min tak hingga sampai tak hingga, itu ternyata koneksinya kalau kita punya dua fungsi, limit kiri dan limit kanan, bedanya di situ. Kalau limit kanan pasti hasilnya plus tak hingga, kalau limit kiri hasilnya min tak hingga. Gitu. Nah, contohnya di sini ketika saya punya fungsi Gx, ya Gx itu seper X, di mana X-nya tidak mungkin 0 karena sebagai penyebut. Nah, diketahui bahwa limit G itu tidak ada ya. Limit G itu tidak ada. Kenapa? Karena di sini meskipun cukup mudah ya, kita bisa mengetahui nilai ini tidak mungkin bisa kita ketahui. Kenapa? Karena limit kanan sudah kita hitung ya, sudah kita hitung. Untuk kita memasukkan nilai-nilai yang ada di sini, limit kanannya hasilnya plus tak hingga. Akan tetapi di sini ketika kita menghitung limit kirinya,
Ingat kalau limit kiri pasti dia hasilnya min tak hingga. Tidak mungkin di sini meskipun dia berada di area positif, pasti dia hasilnya min tak hingga. Dari perolehan dua hasil ini, yang pertama plus tak hingga, yang kedua min tak hingga, ini kan dua hal ini menunjukkan hasil yang dari limit kanan dan limit kiri ini tidak sama ya. Dari definisi dan teorema sebelumnya, suatu limit dikatakan punya limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, di sini terlihat limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, maka fungsi yang kita miliki ini dia berarti tidak punya limit. Ya, tidak punya limit karena limit kiri dan limit kanan tidak ada. Kok bisa tahu tidak bisa limit, tidak punya limit di sini? Terlihat seper-X-nya dia dari kanan hasilnya tak hingga, dari kiri hasilnya dia min tak hingga. Dua hal ini berbeda, jadi definisi ini sebenarnya memberikan penguatan. Jadi kita mau bermain di area positif atau negatif, pasti limit kita juga berada di area positif atau negatif. Nah, kalau misalnya dia area positif, tapi tak berbatas, pasti dia ujungnya tak hingga. Area kita kalau misalnya negatif, tak berbatas, pasti di sini min tak hingga. Begitu. Jadi ada di definisi ini beserta contohnya gimana perilaku fungsi yang menuju tak hingga atau min tak hingga dari kiri dan dari kanan. Nah, setelah kita mengetahui tadi ada istilah bahwasanya sebelumnya kita sudah mencari kalau kita punya fungsi ya f(x) di sini. Nah, f(x)-nya itu kita coba untuk deketin ya. Limitnya di sini limit dari f(x) di mana X itu mendekati C, dia hasilnya plus minus tak hingga. Jadi di sini hasilnya yang malah plus minus tak hingga. Namun pada pembahasan kali ini kita akan sering juga kita jumpai bahwa ketika kita menghitung limit ya, ketika kita menghitung limit bukan hasilnya yang malah menuju tak hingga atau hasilnya min tak hingga, tapi di sini definisi 2.7 kita akan mengenal bentuk lain lagi ya selain hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, tapi di sini malah tak hingga itu berperan sebagai titik yang akan kita dekatin. Nah, misalnya di sini kalau ada punya A subset bilangan real, terus kemudian di sini ada F. F-nya itu fungsi dari A ke R. Nah, coba kita bahas yang ke area yang dari kanan saja ya. Jadi di sini area bermain kita di antara A sampai tak hingga ya. Di sini A-nya bilangan real. Nah, L itu sebagai titik ya, titik limit dari fungsi F. Tapi di sini X-nya tidak lagi menuju ke C, tapi X-nya di sini menuju ke tak hingga. Ya, jadi bedanya yang tadi, kalau tadi itu limit dari fungsi f(x)-nya kita, X-nya kita dekatin menuju ke C, jadi hasilnya dia malah plus minus tak hingga, tapi di sini X-nya kita malah dia menuju ke tak hingga dari f(x)-nya kita, hasilnya dia ada di sini gitu ya. Jadi di sini kemunculan tak hingga itu bukan hasil dari limit kita, tapi malah ini kita mau mendekati menujunya ke tak hingga. Jadi di sini kemunculan tak hingga bedanya di situ. Hasil ini sebagai hasilnya, ini malah yang akan melakukan kita operasi menuju ke tak hingga. Nah, notasinya ya sama seperti yang disebutkan di atas ini ya, bahwa kita punya limit F. Nah, X-nya dia menuju ke tak hingga. Nah, di sini ketemunya L. Begitu juga, atau di sini X-nya tidak dimension, jadi di sini sudah pasti X-nya dimension, karena fungsi kita fungsi X, pasti dia yang didekatin, X-nya menuju tak hingga, hasilnya L di sini. Nah, syaratnya apa? Jika ada epsilonnya di sini, maka akan ada K, terserah di sini kalau misalnya kita pakai delta, juga boleh, pakai K juga boleh, atau pakai N juga boleh, terserah. Jadi di sini kalau ada epsilon maka akan ada delta efeknya, kalau ada epsilon maka akan ada K. Untuk pembeda saja dari pembahasan sebelumnya, maka di sini akan ada X yang lebih besar daripada K. Ya, X-nya yang lebih besar daripada K. Ya, X-nya lebih besar daripada K. Di sini kalau misalnya di sini X, nah di sini K-nya di sini. Ya, X-nya lebih besar maka Fx dan L itu kalau dijarakkan pasti kurang dari epsilon sesuai dengan definisi limit. Jadi di sini terlihat bahwa kalau kita punya fungsi tidak hanya bentuk yang pertama saja yang tadi hasilnya tak hingga, tapi di sini X-nya yang malah menuju ke tak hingga. Jadi ketemu hasil limitnya di sini untuk area yang dimana kita bermain kita deketin dari kanan. Makanya di sini ada X-nya lebih besar daripada K. Begitu. Nah, di sini bedanya dari yang sebelumnya hanya di posisi tak hingganya itu berada di hasil atau malah titik yang akan mau kita dekatin. Setelah mengetahui definisi yang di atas tadi ya, kita sudah belajar terkait
oh ternyata ada juga nilai tak hingga itu muncul tidak hanya sebagai hasil dari limit, malah dia merupakan titik yang akan mau kita dekati. Jadi di sini di teorema ini coba kita perkuat lagi dari definisi yang sudah ada. Di sini kalau saya punya F, A ke R, terus kemudian kita hanya bekerja pada area yang positif saja di sini ya. Berarti di sini berarti limit kanan saja. Nah, karena di sini dari A sampai tak hingga saja areanya kita. Terus kemudian A-nya di sini itu anggota bilangan real, maka pernyataan berikut ini berjalan secara ekivalen. Yang pertama, kalau F-nya kita itu kita deketin dari X menuju tak hingga itu ada angkanya, berarti limit dari fungsi kita di mana X-nya kita deketin menuju tak hingga itu ada angkanya L di sini. Nah, konsekuensi yang kedua apa? Yang saling ekivalen di sini, yaitu yang kedua, maka akan ada barisan XN. Jadi, di sini antara A sampai tak hingga di sini ada XN yang sangat banyak, ya X1, X2, X3. Nah, XN itu kita iriskan dengan A sampai tak hingga, berarti ya hanya berada di area A saja. Nah, akibatnya apa? Limit dari XN itu dia tak hingga. Ya, berapapun dimasukin nilai yang ada di sini dia endingnya dia harus tak hingga. Maka fxn-nya dia akan konvergen ke L. Gitu. Fxn-nya akan konvergen ke L. Jadi di sini sudah terdefinisi juga di pernyataan pertama kalau kita punya fungsi x-nya menuju tak hingga, dan di sini limitnya hasilnya L. Nah, x-nya menuju tak hingga itu terkonfirmasi di sini ya. Xn-nya kita ketika masukkan angka 1, 2, 3 itu dia hasilnya dia menuju ke tak hingga. Akan tetapi limitnya kita meskipun dia menuju dimasukkan ini hasilnya xn secara parsial dia ke tak hingga, tapi di sini fxn-nya dia menuju ke L. Jadi di sini sumbu x-nya dia menuju ke tak hingga, tapi sumbu y-nya dia menuju ke L. Gitu. Jadi di sini X-nya tidak menuju ke C, tapi X-nya menuju ke tak hingga. Jadi X-nya di sini berjalan terus sampai tak hingga, akan tetapi dari X tak hingga di sini menyebabkan dia fx-nya kita dia menuju hanya ke L saja. Begitu. Jadi ini tidak ada batasannya ya. X-nya tidak ada batasannya seperti C yang sebelumnya. Nah, contohnya di sini, kalau saya punya fx-nya 1 per x kuadrat, di mana x-nya pastinya tidak boleh sama dengan 0. Nah, solusinya di sini memang tidak mudah untuk menunjukkan 1 per x kuadrat, karena biasanya kita hanya bermain pada 1 per x saja, ya, 1 per x. Karena di sini angka kuadrat ini cukup rancu kalau kita bermain di angka yang negatif juga, positif juga berlaku, begitu. Nah, akan tetapi kita bisa juga memasuki mudah juga untuk menyelesaikan 1 per x kuadrat, di mana ya sudah 1 per x kuadrat tinggal dimasukkan x yang dari arah positif. Jadi ini limit kanan. Jadi dimasukkan angka berapapun untuk nilai x-nya di sini pasti hasilnya 0. Dari arah kiri pun, nah di sini kan kita bisa masukin dari kiri juga, nah hasilnya juga 0. Jadi di sini terbukti bahwasanya limitnya, limit kiri dan limit kanan sama-sama hasilnya 0. Jadi fungsi yang saya miliki ini bisa dikatakan fungsi yang punya limit, yaitu limitnya 0. Meskipun di sini x-nya dia menuju tak hingga. Ya, meskipun di sini x-nya menuju tak hingga, di sini L-nya dia 0. Nah, atau kita menggunakan cara yang lain untuk mendapatkan nilai yang hasilnya sama ya, dengan cara karena di sini x-nya tidak 0. Ya, x-nya tidak boleh 0, ya sudah saya memasukkan x-nya lebih besar sama dengan 1. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita bentuk satu fungsi kita, kan kita punya 1 per x kuadrat. 1 per x kuadrat untuk x-nya positif atau lebih dari 1, atau lebih sama dengan 1, berarti 1, 2, 3. Misalnya diambil 3 begitu. Nah, 1 per 9 sebagai 3 kuadrat dan 1 per 3 otomatis kan lebih besar 1 per 3. Begitu, kecuali angka 1 maka di sini ada sama dengannya. Begitu ya. Kecuali di sini angka 1 maka di sini ada sama dengannya. Nah, dari sini ketahuan terjadilah pertidaksamaan seperti ini, 0 kurang dari 1 per x kuadrat kurang dari 1 per x. Jadi di sini penyebut yang semakin besar di sini membuat x kuadrat di sini dia akan semakin kecil, 0, 1 per x. Nah, berdasarkan squeeze theorem, ini kalau dilimitkan juga hasilnya 0. Nah, ini kalau dilimitkan ya, n menuju tak hingga 1 per, dimasukkan n-nya 1 jadi 1 per 1.
Dimasukkan N-nya 2, 1/2. Dimasukkan N-nya 3, 1/3. Dimasukkan 4, 1/4. Dimasukkan 1/1000 juga 1/1000 gitu. Jadi di sini semakin banyak penyebut yang ada ini membuat dia menuju ke angka 0. Jadi di sini kalau dilimitkan 0, nah suatu fungsi yang limitnya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0, pasti dia 0 sendiri. Ya, dari squeeze theorem di sini. Dari squeeze theorem. Jadi kita bisa ringkas, fungsi kita batasnya paling kecil 0, paling besar 0, pasti fungsi kita itu limitnya 0 itu sendiri. Ya, bisa dua cara. Faktanya di sini dari limit kiri, limit kanan juga ketemunya 0, atau menggunakan squeeze theorem juga pasti hasilnya 0. Nah, di sini terlihat kalau kita punya fungsi kita punya limit, nah limitnya dia kita menuju ke plus tak hingga, berarti kita bisa mencari limit dari xn pasti hasilnya plus tak hingga, dan fxn-nya pasti dia akan konvergen ke muncul angkanya di sini. Jadi tak hingga itu bukan hasil dari limit, tapi dia malah titik yang akan kita lakukan pendekatannya menuju ke tak hingga, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, setelah dua tadi skema sudah kita pelajari, yaitu limit dari fx, di mana x menuju c dia hasilnya plus minus tak hingga. Ada lagi skema yang kedua tadi sudah kita pelajari bahwa limit dari fx, di mana x-nya di sini menuju ke tak hingga, hasilnya L ya. Di sini limitnya menuju ke tak hingga, atau di sini hasilnya tak hingga. Nah, di sini di definisi ini pembahasan kita perluas lagi bahwasanya kita mencoba untuk mengkombin ya. Jadi wujud seperti ini tidak hanya berdiri sendiri-sendiri, tapi mungkin ketika kita menghitung limit, hasilnya malah ketika kita dekatkan menuju tak hingga, hasilnya juga tak hingga. Ketika kita dekatkan menuju tak hingga, hasilnya juga min tak hingga. Hal ini mungkin bisa terjadi karena combine dari dua kasus yang sudah kita pelajari. Nah, definisinya di sini ada fungsi. Nah, kita bermain di A yang positif. Nah, A-nya merupakan anggota bilangan A, kita katakan F itu condong atau cenderung ke tak hingga atau ke min tak hingga, di mana X-nya kita menuju ke tak hingga yang positif. Jadi di sini X-nya menuju tak hingga. Nah, hasil limitnya juga merupakan hasil yang tidak angka lagi, tapi berbeda dari sebelumnya, hasilnya di sini plus tak hingga dan min tak hingga secara kebalikannya. Nah, jika apa? Jika diberikan alfa anggota bilangan real, maka akan terdapat bilangan K. Nah, K ini bisa dianggap sebagai delta juga bisa. Deltanya juga positif. Nah, deltanya itu lebih besar daripada A. Sedemikian sehingga untuk sembarang nilai X-nya yang lebih besar dari K, maka akan ada Fx yang lebih besar daripada alfa. Hal ini yang membuat Fx-nya kita itu nilai alfa yang berada di bilangan real tidak terbatas ini ya. Alfanya itu min tak hingga sampai tak hingga di sini. Membuat alfanya ini tidak terbatas, berarti fx-nya di sini juga hampir dia tidak ada batasnya karena alfa di sini tidak ada batasnya gitu. Atau misalnya karena dia tidak ada batasnya, maka hasilnya dia plus tak hingga. Kalau misalnya dia fx-nya kurang dari alfa karena kurang dari min tak hingga sampai tak hingga itu tidak ada batasnya juga, berarti di sini hasilnya min tak hingga. Jadi di sini bisa saja kasus limit yang kita miliki ketika kita dekatkan menuju tak hingga, hasilnya bisa juga tidak angka seperti kasus sebelumnya, malah dia hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Ya, di sini kombinasi antara yang tadi kita sudah menghitung ini hasilnya sebagai plus minus tak hingga, yang kedua kasus pertama ini, yang kasus kedua ini sebagai X menuju tak hingganya ya. Ini kombinasi antara keduanya. Bentuk seperti ini juga sering kita jumpai sebagai teorema-teorema dasar dari perluasan penyelesaian limit. Dari definisi kombinasi dari dua yang sudah kita pelajari, yaitu hasilnya limit itu tak hingga atau plus minus tak hingga, atau limitnya kita yang skema kedua kita menuju tak hingga. Dua skema ini sudah kita jelaskan definisinya. Nah, kita coba tarik untuk memperkuat argumen kita di definisi. Kita bisa meng-create teorema dari definisi yang sudah kita lakukan di atas, kombinasi dari dua skema yang kita miliki. Ya, di sini ada teorema 2.10, dia berbicara kalau saya punya fungsi dari A ke bilangan real. Nah, di sini area kita juga sudah kita batasin sesuai dengan definisi ya. Berarti di sini A sampai tak hingga saja. Ya, A sampai tak hingga saja. Maka pernyataan berikut ini saling ekivalen. Yang pertama, kalau saya punya fungsi yang tadi saya dekatkan X menuju tak hingga kok hasilnya dia tak hingga,
Atau kebalikannya ya. Untuk kasus yang min tak hingga juga bisa. Di sini ada fungsi saya itu dekatin dari X menuju tak hingga kok hasilnya min tak hingga, maka apa dampaknya saling yang ekivalen yang kedua di sini, kita bisa menemukan barisan XN di dalam A sampai tak hingga yang beririsan di dalam A. Jadi di sini kalau ada A, nah di sini terdapat A sampai tak hingga kan berjalan tanpa henti. Nah, tapi di sini kita batasin ya, batasin A-nya di sini sampai tak hingga saja. Jadi di sini hanya area bermain kita di sini saja. Nah, limit dari XN-nya kita dia menuju tak hingga seperti definisi yang kita sebuti di atas. Nah, maka limit fxn-nya dia sama dengan tak hingga. Nah, dari sini kan tersebut untuk bermain di area yang hasilnya plus tak hingga. Namun, di sini ketika kita deketin XN-nya dia menuju tak hingga, bisa jadi hasilnya dia min tak hingga. Untuk kasus apa? Kasus yang F-nya di sini min tak hingga. Untuk kasus F-nya berada di area min tak hingga, pasti FXN-nya juga berada di min tak hingga juga. Begitu. Jadi di sini memberikan jaminan kita kalau fungsi yang berada di area yang positif, pasti dia untuk n menuju tak hingga di sini, xn-nya menuju tak hingga, pasti fxn-nya juga area yang positif. Area yang positif tanpa batas itu apa? Yaitu plus tak hingga. Namun kebalikannya, kalau fungsi kita berada area yang negatif, ya, fungsi yang berada di area negatif, kemudian fxn-nya bagaimana? Kita bisa sebut juga fxn-nya bisa ketemu angka yang area negatif juga. Area negatif yang tidak terbatas itu mana? Yaitu min tak hingga. Dari dua ini bisa kita perjelas ya, bahwa ada dua kasus ketika memang kita bisa dari definisi di atas, kalau kita punya fungsi kita dekatin menuju ke tak hingga, bisa saja hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, dengan efeknya apa? Dampaknya fxn-nya juga akan berada di area plus tak hingga atau min tak hingga juga. Jadi ini menguatkan definisi yang sudah kita pahami di atas. Selanjutnya kita juga bisa melakukan operasi ketika kita punya dua fungsi. Nah, dua fungsi itu kita limitkan menuju tak hingga, kok hasilnya dia masing-masing sama-sama tak hingga atau min tak hingga, kita bisa melakukan operasi. Nah, operasi yang kita lakukan di sini adalah operasi pembagian, ya. Di sini ada dua fungsi yang diberikan, yaitu fungsi f dan g. Dia memfungsikan dari a ke r, domainnya a, range-nya r, di mana di sini bekerja pada area yang positif ya, a sampai tak hingga. Nah, untuk A anggota bilangan real gitu. Nah, GX-nya di sini diminta di sini dia tidak boleh 0. Jadi GX-nya itu harus dia positif saja ya, positif, karena di sini nanti posisinya dia sebagai penyebut, maka dia tidak boleh 0, apalagi dia di sini juga dibatasin tidak boleh negatif ya. Area kita tidak boleh negatif di sini. Untuk X-nya lebih besar dari A dan L-nya anggota bilangan real, maka kita bisa melakukan operasi Fx per Gx, di mana X-nya itu mendekati tak hingga. Nah, dari sini kita bisa ketahuan bahwa untuk biasanya kita menghitung pas waktu dulu sekolah, untuk menghitung limit dari Fx per Gx, di mana X-nya menuju tak hingga kok ketemu angka, pasti Fx dan Gx itu pasti dia harus memenuhi syarat yang pertama. Jika L-nya dia lebih besar dari 0, artinya di sini positif, nilai limitnya dia positif, maka syarat ini harus terpenuhi. Apa itu syaratnya? Yang pertama, limit F-nya dia hasilnya X menuju tak hingga harus plus tak hingga. Dan jika dan hanya jika Gx-nya juga pasti dia akan tak hingga. Jadi hasil limit L-nya kita ketika kita melimitkan X menuju tak hingga, Fx per Gx. Nah, Fx dan Gx-nya itu dua-duanya harus sama-sama berada di area yang positif ya. Plus tak hingga di sini dia pasti berada di area positif. Namun kebalikannya, jika L-nya kita bernilai kurang dari 0, artinya dia di sini negatif, maka F-nya di sini diwajibkan, dan harus di sini yang wajib negatif itu adalah yang F-nya. Ya, yang sebagai pembilang. Kenapa? Karena Gx-nya di sini sudah dijamin dia lebih besar daripada 0, artinya positif. Kalau positif dibagi positif kan hasilnya positif, maka di sini positif ya. Di sini positif dibagi positif, hasilnya positif, maka L-nya positif. Tapi di sini ketika G-nya sudah disyaratkan dia harus positif, G-nya positif, supaya hasilnya L-nya ini negatif ya,
yang kedua ini biar hasilnya negatif, maka F-nya dia harus negatif. Begitu. Maka di sini disyaratkan F-nya harus min tak hingga. Jadi areanya dia berada di min tak hingga. Nah, ini dua operasi yang bisa kita lakukan atau biasa kita lakukan perhitungan kalau kita menghitung dua buah fungsi di X menuju tak hingga sebagai pembilang dan penyebut. Dia mau hasilnya positif atau negatif, syaratnya ada masing-masing ya, sesuai dengan perhitungan biasa ya, operasi pada perkalian dan pembagian. Supaya hasilnya positif harus dipertimbangkan dua-duanya positif. Kalau hasilnya negatif, di sini sudah dijamin G-nya berada di area positif, maka F-nya harus negatif. Nah, ini korelasi yang bisa kita lakukan untuk operasi fungsi untuk X-nya menuju tak hingga yang masing-masing menuju ke tak hingga atau ke min tak hingga. Untuk pembuktiannya di sini, coba kita untuk pembuktian yang pertama, untuk yang positif ya, untuk area yang positif, hipotesis kita bisa kita lihat ya, A1 lebih besar daripada A. Mohon maaf, ini tidak ada A yang lain, yaitu A1 yang lebih besar daripada A. Ya, sedemikian sehingga kita bisa bentuk nih pertidaksamaan seperti ini. Pertidaksamaan seperti ini. Nah, ini diperoleh dari mana ya? Ini kan kasus yang akan kita mau buktikan, Fx per Gx. Nah, pasti Fx per Gx itu lebih besar daripada 0. Nah, lebih besar daripada 0, tapi di antara itu pasti ada, di sini kan hasilnya L. Ya, Fx per Gx kan nilai limitnya tadi L. Ya, limit dari X menuju tak hingga dari Fx per Gx. Tadi kan di soal disebutkan L, berarti di sini nilainya L. L itu pasti lebih besar atau sama dengan setengah L. Dan kurang dari 3/2L. Ini kan 1/2 L. Jadi L-nya di sini ada setengah L, ada di sini 3/2L. Jadi di sini korelasinya tandanya kurang dari dan kurang dari juga gitu. Lalu di sini masih ada tanda sama dengan, masih memungkinkan dia di sini ada sama dengannya juga ya. Untuk kasus-kasus fungsi yang dapat ketemu hasilnya sama, maka di sini L sama setengah L ya sudah, mungkin hasilnya sama L-nya ketika di sini angkanya L-nya 1, di sini L-nya di sini setengah, kan hasilnya sama. Nah, di sini oleh sebab itu dapat diperoleh, nah ini sama-sama kita kalikan semua ruas yang kita miliki itu dengan Gx semua ya, supaya penyebut yang ada di bawah sini hilang. Jadi kita semua kalikan semua suku 1, 2, 3, 4 suku ini dengan Gx semua, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Ya, di sini yang awalnya Fx per Gx jadi Fx saja 3/2L. Jadi di sini ada Gx, di sini juga ada Gx. Untuk setiap X lebih besar daripada A1. Nah, dari sini terbukti bahwasannya Fx yang kita miliki ini di sini boleh ya. Fx di sini kan terbatas antara nilai setengah Lgx dan 3/2 Lgx. Berarti Fx di sini terbatas. Terbatas oleh apa? Kalau L di sini kan sudah pasti paten. 3/2 sudah pasti paten. Yang membedakan di sini adalah ada Gx-nya di sini. Nilai Gx-nya kita masih belum tahu. Jadi, Fx itu terbatas oleh Gx. Kalau Gx di sini tidak terbatas, berarti Fx dibatasi oleh angka yang tidak terbatas, pasti dia di sini Fx-nya pasti juga akan tidak terbatas juga. Jadi di sini Fx terbatas oleh Gx. Ya. Gx-nya di sini padahal dia tidak terbatas gitu. Tidak terbatas, berarti Fx-nya di sini juga pasti tidak akan terbatas juga. Nah, pernyataan pertama tadi kan ngomong Fx-nya tidak terbatas ya, menuju ke tak hingga tadi jika dan hanya jika Gx-nya juga menuju ke tak hingga, tak terbatas juga. Nah, di sini ketahuan Fx-nya ternyata dia dibatasi oleh Gx, di mana Gx-nya yang tidak terbatas. Jadi, Fx terbatas Gx, Gx-nya tidak terbatas, pasti Fx-nya tidak terbatas juga. Nah, untuk pembuktian yang kedua dilakukan dengan cara yang sama, maka akan diperoleh premi yang kedua untuk membuktikan proven yang berikutnya, begitu, dengan cara yang hampir sama. Begitu. Sebagai ilustrasi di sini ada contoh limit dari X pangkat N di mana X menuju tak hingga, benar nggak hasilnya dia tak hingga untuk N anggota bilangan asli. Jadi di sini berjalannya kita dari 1, 2, 3 sampai tak hingga begitu. Nah, benar nggak hasil limit dari X pangkat N itu hasilnya tak hingga ketika X-nya didekatin menuju ke tak hingga. Jadi solusinya di sini misalkan Gx di sini X pangkat N. Nah, di sini area kita area yang positif, diberikan alfa anggota bilangan real, maka K di sini kita ambil supremum dari 1 sampai alfa.
kita ambil 1, jadi di sini karena berangkatnya dari 1 sampai tak hingga yang paling kecil ya 1, jadi A-nya di sini anggota bilangan real, ya sudah gitu. Jadi 1 sampai tak hingga suprimumnya pasti bisa kita tentukan. Maka untuk setiap X yang lebih besar daripada K, maka diperoleh GX-nya di sini ya, kelihatan di sini GX-nya, itu soalnya kita ya, X pangkat N. X pangkat N itu pasti lebih besar daripada sama dengan X. Ada kalanya dia angkanya 1, maka 1 pangkat ini dipangkatkan 1, hasilnya juga 1, maka di sini ada sama dengan. Nah, di sini lebih besar daripada A. A itu apa? Anggota bilangan real yang tidak ada habisnya. Jadi di sini bisa dikatakan X itu X pangkat N dibatasi oleh X itu dibatasi oleh A itu anggota bilangan real yang tidak ada batasnya. Jadi tak hingga sampai tak hingga, karena kita belajar di bilangan yang hanya real positif ya, berarti di sini hanya berujung pada angka tak hingga saja. Jadi di sini GX yang kita punya itu dibatasi oleh XN, itu dibatasi oleh X, dibatasi oleh alfa. Tapi alfanya di sini suatu angka yang tidak ada berhentinya sampai tak hingga. Karena alfa anggota bilangan real, maka hasilnya limit kita ya sudah gitu. Sesuatu yang dibatasi oleh barang yang kita belum tahu, tapi barang yang belum tahu itu dia dibatasi oleh sampai tak hingga. Pasti fungsi kita pasti batasnya sampai tak hingga juga. Nah, di sini ketahuan. Jadi bertingkat ketaksamaan ini menunjukkan fungsi kita berending pada ketika didekatin menuju tak hingga, hasilnya bakal tak hingga juga. Baik, itu tadi pembahasan terkait konsep limit yang diperluas, beberapa istilah-istilah juga kita sudah munculkan, dan beberapa kasus-kasus yang sering muncul di dalam limit juga kita sudah coba bahas bersama. Semoga dapat memberikan pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya aturkan atas materi ini sudah berakhir semua pembahasan terkait limit. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.